Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, bapak-bapak rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, Pak Haji Ucok sedang berduka. Setidaknya kita ingin menambahkan tekad dan kekuatan kepada beliau dan keluarga, bahwasanya kita yang masih hidup ini bisa menolong orang yang wafat meninggal dunia dengan cara mendoakannya. Jadi diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit, bahwasanya Nabi apabila beliau selesai dari menguburkan mayit, waqafa alaih, beliau tinggal tidak langsung pulang, waqala, lantas bersabda, mengumpulkan para sahabat agar mendekat, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudara kalian yang baru saja dimakamkan ini, wasalulahu bitatbit fa innahul ana yus'al, dan juga mintakan untuknya kemantapan karena sesungguhnya dia sekarang ini sedang ditanya, sedang diinterogasi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sunan Abi Dawud, nomor hadis 3221, dan disahihkan dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor 945. Intinya Nabi perintah, kalau ada orang yang baru dimakamkan, doakan. Doa kita sangat menolong membantunya, karena dia sekarang ini sedang ditanya, sedang diinterogasi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Maka Imam Ahmad bin Hanbal alias Imam Hambali mengatakan, orang mukmin akan diinterogasi 7 hari 7 malam tidak berhenti. Orang munafik sampai 40 hari 40 malam. Orang kafir sampai datangnya kiamat nanti. Maka muncul fatwa Imam Tawus. Imam Tawus ini siapa? Ulama tabi'in, Bapak Ibu. Semua hadis yang diriwayatkan dari beliau sahih semua. Jadi bukan tabi'in biasa, tapi ulamanya. Beliau berkata, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yustahibbuna ayyut'ama anhum ta'aman tilka ayyam. Sesungguhnya orang mati akan ditanya di kuburnya paling singkat 7 hari 7 malam. Maka disunnahkan bagi keluarga yang ditinggalkan agar sedekah makanan selama hari-hari itu. Ini buat ngejawab, Pak. Karena belakangan orang ngomong besekan itu haram. Makan minum tempat orang mati haram. Ya kalau haram bapak-bapak ngelak lah. Jadi kalau ada lingkungan di Bandar Lampung ini, pernah kejadian saya ceramah takziah begini. Jadi bubar takziah, beseknya separuh ditinggal di kursi. Karena mereka berpendapat besek haram. Saya langsung ngucap, alhamdulillah. Sisanya banyak betul. Bisa saya yang ngangkutin pulang. Jadi mohon maaf nanti Pak, umpama dapat besek, ini umpama, jangan ngarep dulu ya. Kalau nggak ada, Pak Haji Ucok khilaf, lupa misalnya. Umpama dapat besek, bapak-bapak mengharamkannya, jangan dibawa pulang. Tinggalkan saja di kursi masing-masing, biar saya yang ngangkutin pulang nantinya. Tapi saya ingin kuatkan, itu besekan itu, sedekah makanan itu justru sangat menolong yang wafat meninggal dunia. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u was-shadaqatu hadiyatan ilal mauta. Doa dan sedekah itu adalah hadiah bagi orang yang mati. Jadi hadiah buat orang mati itu bukan papan bunga. Karena kita di Belaga bener sok modern ya Pak. Maaf ya. Pasang-pasang papan bunga. Wayah pejabat mati ratusan berderet.
Saya sampai ngayal, andai kata ganti duit aja itu ya. Banyak duitnya itu. Papan bunga itu ngaruh bagi yang hidup, nggak ngaruh bagi yang mati. Termasuk juga kijing. Gaya-gaya kita kan pakai kijing. Mana bukan tanah kita lagi, TPO, tanah pemakaman umum. Tempat pemakaman umum. Kita kijing mewah-mewah. Ditinggikan kan nggak boleh. Kecuali kalau tanah milik kita pribadi. Kijing mahal kayak manapun nggak ngaruh bagi orang mati. Yang ngaruh itu apa? Doa kita, sedekah kita, manfaat bagi orang yang wafat meninggal dunia, hadiah terbaik. Makanya Umar lalu melanjutkan as-shadaqatu ba'da dafni, sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan, habis makam nih, kita keluarkan sedekah. Itu pahalanya kekal buat ahli kubur sampai 3 hari. Sedekah pada hari ketiga akan bertahan sampai 7 hari. Sedekah pada hari ke-7 malam ini nih, sedekah malam ini akan bertahan sampai 25 hari. Cuman kita ini nggak pakai selawean. Tapi bolehlah mulai sekarang di lingkungan gudang garam ini pakai selawean. Buat nambah proyek, Pak. Proyek tahlilan kan. Ya nggak apa-apa kalau longgar mas sedekahan. Sedekah pada hari ke-25 akan bertahan sampai 40 hari. Sedekah pada hari ke-40 akan bertahan sampai 100 hari. Sedekah pada hari ke-100 akan bertahan sampai 1 tahun. Sedekah pada 1 tahun akan bertahan sampai 1000 hari. Alias 3 tahun. Selebihnya terserah kita. Ini sedekah. Baik, kita konfirmasi dulu ke hadis. Pernyataan ini tadi dicantumkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi. Orang main tuduh aja, Pak. Itu budaya agama tertentu. Karena pengen membid'ahkan kita soalnya. Duduk dulu sama yang bersangkutan. Dia rujukannya di mana? Sumbernya apa? Kan begitu. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti itu ulama terkemuka, ahli tafsir, ahli fikih. Salah satu mujtahidin raji di kalangan madhab Syafi'i. Nah, kita konfirmasi ke hadis dari Aisyah Ummul Mukminina radhiyallahu anha. Beliau berkata, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi, lalu dia berkata, ya Rasulullah, inna ummi qad uftulitat nafsaha. Wahai Rasulullah, ibuku mati. Tidak berwasiat apa-apa, walam tus, kemarin waktu mati enggak ada pesannya, enggak ada wasiatnya, enggak ada omongan. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Tapi aku punya pikiran ya Rasul, punya angan-angan. Seandainya ibuku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sedekah. Ya juga ya Pak. Orang mati tuh kalau masih bisa WA, japri dia. Sedekah geh atas nama saya. Apalah ajrun intasodaktu anha. Apakah ibuku itu nyampe pahalanya untuk dia? Kalau aku sedekah pahalanya atas nama dia. Atau bahasa yang lainnya begini, apa yang fa'uha intasodaktu anha? Apakah bermanfaat ya Rasul buat ibuku kalau aku sedekah pahalanya atas nama dia? Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha. Ya, sedekahlah atas nama ibumu. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1388, Sahih Muslim nomor hadis 1004, Sahih muttafaqun alaihi. Anna rajulan, sesungguhnya laki-laki. Siapa orang ini? Namanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Lalu dia bertanya kepada Nabi lagi, ayus shadaqati afdal. Lalu apa sedekah yang utama? Kata Nabi, saqiyul ma', bagikan air minum. Makanya enggak berat kok Pak. Sekedar air minum jadilah beli Grand 20.000 sekerdus, cepek 5 kerdus. Cukuplah buat kita malam ini. Ustaz, enggak kebeli. Duit enggak ada. Ya sudah, air sumur direbus. Kalau bisa tambahin yang hitam-hitam tapi ya biar agak melek. Ya manisnya enggak usah manis-manis betul lah. Lain lagi Ustaz, kopi enggak punya, gula enggak kebeli, gas juga lagi habis. Ya sudah, jangan repot. Air sumur tuang di teko, bagikan di gelas, enggak usah direbus, enggak apa-apa. Tapi ya jangan ngomong-ngomong. Banyak yang nggak mau minum, takut anyang-anyangan. Tapi percayalah, nggak akan jadi penyakit. Apa kata Sa'ad? Ya kalau cuman itu mah sanggup ya Rasul. Lebih dari itu apa?
Fa it'amut ta'am, hidangkan makanan. Kita nggak bisa menghapus hadis sahih, Pak. Istrinya Ja'far nyembelih kambing, dihidangkan, Nabi dan sahabat pulang dari pemakaman. Woi, kalau ngidang itu haram, Nabi sudah haramkan itu. Makanya orang Lampung, orang Sumatera ngidang. Orang Jawa ngebesek. Sekarang orang Lampung ikut orang Jawa ngebesek juga, Pak. Karena kalau ngidang mah repot, kalau ngebesek mah enak, bisa dibawa pulang. Yang di rumah ikut makan juga. Kita namain berkah, mudah-mudahan semuanya berkah. Allahumma amin. Silahkan. Kayak orang mengatakan budaya di Menggala zaman biyen ya Pak. Nyembelih kebo kalau kakek meninggal, itu bagus. Boleh itu. Nabi pernah lakukan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha syata fayaqul fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Nabi pernah Pak nyembelih seekor kambing gede banget, sedekahan atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Ini nggak bisa dihapus. Ini hadis Sahih Muslim. Silahkan. Kalau mau sedekahan lebih dari kambing boleh. Apalagi ntar lagi hari raya kurban ya. Pak Haji Ucok, kesempatan ini berkorban atas istri beliau Ibu Hajah Meriana, sedekah atas nama orang yang wafat meninggal dunia. Tapi kalau orang bukan ahlu sunnah wal jamaah, Pak, main bid'ah aja itu. Padahal yang suka bid'ah itu nggak punya dalil. Kita ini sahih semua dalilnya. Yuk saya kutipkan dulu dalil. Dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, annahu yudhi bikabisain. Ali ini korban 2 ekor kambing. Ini sudah jadi khalifah, berarti sudah 20 tahun lebih wafatnya Nabi kan? Kemudian Ali berkata di satu kambing, hadza anin nabi. Ini atas nama Nabi. Wa hadza anni, yang satu atas nama saya. Qila lahu, ditanya sama beliau. Ali, bahasa kitanya, Nabi kan sudah wafat. Ngapa lagi korban atas nama Nabi? Apa jawab Ali? Amaroni ya'nin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fala ada'uhu abada. Yang nyuruh saya mengerjakan ini Nabi, dan saya tidak akan meninggalkannya selama-lamanya. Hadis ini tercantum dalam kitab Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 1415. Korban atas nama Nabi. Masalahnya bukan atas nama nabinya, Pak. Ilatnya di sana korban atas nama orang tua yang sudah wafat meninggal dunia. Ali itu pengenlah korban atas nama bapaknya. Cuman bapaknya kan Abu Thalib. Meninggalnya belum taslim, belum Islam, soalnya nggak bisa. Dia korban atas nama bapaknya. Siapa pengganti bapaknya? Baik secara nasab adalah Nabi. Nabi kakak sepupunya. Nabi adalah bapak mertuanya. Dan sanad spiritualnya Nabi mengikatkan diri kepada Ali. Ali ahlul bait. Maka keturunan Ali kemudian menjadi ahlul bait semua. Wajar kalau Nabi berwasiat, kalau aku mati, yang memandikan Ali, yang mengkafani Ali, yang memasukkan ke liang lahat Ali, maka ganti bakti kepada orang tua, bukan ke Abu Thalib, tapi kepada Nabi. Boleh kalau kita ingin berbakti. Hadiahkan kurban atas nama orang tua yang sudah wafat meninggal dunia. Menurut paham ahlu sunnah wal jamaah, sunnah hukumnya berkorban atas orang yang sudah wafat. Kalau yang mengatakan bid'ah, yakin itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Itu paham baru Bapak Ibu. Paham orang zaman sekarang. Baik, saya lanjutkan bahwasanya silahkan. Yang dilarang ulama itu begini, yang maksa. Gara-gara tahlilan rumah kegade, kebun kejual. Awas Pak Jocok, jangan kegade ya. Rumah kejual. Nah itu yang nggak boleh. Itu namanya besar pasak daripada tiang. Kalau kata orang Jaseng apa? Biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Nah itu yang jangan. Lagi pula kan ada antisipasinya. Apa? Rukun kematian. Ih hebat orang Indonesia ini. Di Arab mah mana ada rukun kematian? Nggak ada Pak. Di Malaysia nggak ada. Indonesia yang punya rukun kematian. Makanya kalau ditagih rukun kematian nyetor ya Pak. Ini orang capek keliling malah protes, gua ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Ya nagih sama Allah. Tinggal sikat aja oleh malaikat Israel alaihi salam. Itu gunanya. Andai kata kita nggak mampu, jangan ngutang. Gunakan uang dari rukun kematian. 1, 2, ada sumbangan. Kan ada baskom dikasih taplak meja kan. Masukkan amplop. Tapi ingat, jangan 5.000 Pak.
Ini nyumbang takziah cuma 5.000 tapi ngarep bawa besek. Kata malaikat, malu-maluin loh ini. Di kampung saya aja nggak level itu. Di kampung saya tuh pakai baskom isi beras, mie kuning, gula, nenteng ayam kampung. Nggak level yang potong mah di kampung saya. Nyumbang kita. Orang hajatan apalagi undang di gedung, berani nyumbang 500.000. Ketiban orang mati cuma 5.000, pret kata malaikat. Sebel tuh malaikat. Tuh sumbangan. Belum lagi yang ketiga apa? Anggaran pemerintah daerah, pemerintah kota. 1 juta untuk satu musibah kematian. Itu kan antisipasi sebetulnya agar tidak membebani sahibul musibah. Nah kalau yang mampu ya silakan, ingin sedekah Pak Haji Ucok mah mampu lah. Mau sedekah tidak jadi masalah. Saya pernah ceramah di Pahoman yang meninggal juga mantan bupati. Semua yang takziah dikasih Majmu' Syarif terjemah tebel, kulitnya aja mahal. Dikasih besek double. Biasanya kan satu-satu aja belum tentu cukup. Ini double beseknya. Bapak-bapak dikasih sarung sama sajadah. Ibu-ibunya dikasih hadiah telkung sama kerudung. Begitu ngantri pulang dikasih amplop semua. Saya langsung ngebatin, Masya Allah. Yang takziah saja diamplopin. Apalagi saya yang ceramah ini. Iya juga ya. Ya sah-sah saja, gewong dia kaya kok. Dia mampu, tidak jadi masalah. Mantan bupati, belum pernah ditangkap KPK. Ya kalau sudah ketangkap, banyak yang disita soalnya. Balik lagi bapak-bapak rahimakumullah, silakan tuh namanya sedekah. Apa sih duduk soal haramnya tidak ada. Apalagi soal saya baca di Facebook itu ya, orang nge-share atau di grup WhatsApp, ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan keluarganya. Jangan baca judulnya Pak, baca isinya. Mana kalimat tahlilan nggak ada. Yang ada itu innal mayyita yu'adzabu bimaniha alaih. Orang mati itu diadab gara-gara ratapan keluarganya. Tapi mereka bikin konklusi tahlilan termasuk ratapan. Siapa bilang? Ngerti sarah hadis atau tidak? Di sarah hadis itu apa sih yang disebut dia ratapan tersebut? Ratapan itu 1, menampar-nampar wajah. 2, memotong rambut secara acak. 3, merobek-robek pakaian. 4, membentur-benturkan kepala ke dinding. Perasaan Pak Haji Ucok nggak robek bajunya itu. Wajahnya juga nggak bengep kan. Itu yang disebut. Jadi bukan tahlilan, ratapan. Ratapan sama tahlilan beda, ge. Subhanallah. Jadi jangan sampai orang begitu mudah membuat konklusi hukum. Kita ini beginilah. Beda pendapat wajar. Orang nggak mau tahlilan nggak apa-apalah. Apalagi kalau nggak yakin, Pak. Jangan dijalankan. Karena ngapa? Nggak nyampe juga. Dan itu memang nggak wajib kok. Yang wajib kan fardu kifayah ada 4. Memandikan, mengkafani, mensolatkan, kuburkan, sudah. Ada yang mau kayak gitu aja, habis nguburin udah. Dia nggak apa-apa, nggak dosa. Dia muslim kayak kita juga. Sama-sama la ilaha illallah, nggak salah. Tapi dia juga jangan menyalahkan kita. Ini mereseh. Bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Itu namanya reseh. Kita hidup bertetangga, Pak. Senang nggak punya tetangga reseh? Nyebelin. Kita doain cepat mati aja itu. Jangan ngurusin rumah tangga orang, urusin rumah tangga kita sendiri. Maka muncul pepatah orang pasaran, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju kira-kira? Ya begitu kaidahnya. Sudahlah, itu kan bahasa pasaran, tapi bahasa agamanya lana a'maluna walakum a'malukum. Ya buat kami amal kami, buat sampean amal sampean. Kalau saya ini udah clear, Pak. Al-kufu amman qala la ilaha illallah. Kendalikan diri kalian terhadap orang yang masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Siapapun dia, apapun perbedaannya. Beda partaikah, beda madhabkah, beda golongankah. Selama mengucapkan kalimat tauhid, dia saudara saya. Nggak apa-apa beda. Di surganya juga barengan nantinya. Jangankan di dunia, di sekarang Pak. Zaman dulu, ini bahasa politis ya. Tapi bukan ceramah politik, Pak Haji Ucok ya. Imam Ali sama Aisyah. Itu beda partai lah hitungannya. Maka terjadi perang Jamal kan. Tapi sama-sama masuk surga kok. Mereka beda haluan politik. Beda afiliasi politik. Tapi mereka tetap bersama di surga. Bahkan perbedaan itu sampai kepada terjadi peperangan.
Perang Jamal. Ali sama Muawiyah di perang Siffin. Nggak apa-apa. Kita mah belum perang, Pak. Cuman beda partai dikit. Udah kayak mau pisahan surga aja lah kita ini. Jangan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Setuju nggak kira-kira? Baik, namun sedekah itu tidak hanya berbentuk harta. Ada juga sedekah yang tidak bermodal harta. Apa itu? Zikir, tahlil, tahmid, tasbih, sholawat, termasuk membacakan Al-Quran. Dalam kitab Majmu'atul Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di jilid yang ke-12, juz yang ke-24, nomor fatwa 319, 320 sampai 327, dibahas detil betul ini, Pak. Tentang menghadiahkan bacaan tahlil, menghadiahkan bacaan Al-Quran. Maka ada keterangan begini. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali berfatwa, membaca Quran itu yantafi'u bih, manfaat untuk orang mati. Nyampe pahalanya. Fatwa 1, Imam Malik mengatakan la tasilu ilaih. Baca Quran itu enggak nyampe pahalanya buat orang mati. Lakinnahu hasan, tapi bagus. Mutawasilan ilallahi bitilqat tilawah, untuk tawasulan kepada Allah dengan bacaan itu. Jadi tidak ada ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan bid'ah baca Quran buat orang mati. Setidak-tidaknya membaca surah Yasin. Mengapa Yasin jadilah? Begini, Pak. Saya ajarin cara jawabnya. Kalau orang nanya, ngapa sih mesti Yasin yang dibaca buat orang mati? Ngejawabnya begini. Baca Yasin buat orang mati itu bukan perintah kiai, bukan perintah ustadz, bukan perintah guru ngaji. Baca Yasin buat orang mati itu perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang membid'ahkan, berarti dia membid'ahkan nabinya sendiri. Nabi yang bersabda, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Ibnu Majah Rukum hadis 1448, Abu Daud 3121, Musnad Imam Ahmad 19427, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafiz Ibnu Hibban. Jelas ulama yang mensahihkannya. Nggak usah didengarkan kalau yang mendoibkannya bukan ulama hadis. Yang mendoibkan Al-Albani. Itu ulama zaman sekarang. Nggak diakui sebagai ulama hadis dia mah. Orang coba yang suka bid'ah itu dikit-dikit Al-Albani, dikit-dikit Al-Albani. Emang siapa dia? Al-Albani itu baru meninggal tahun 1999. Masih senioran Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim As'ari. Gelarnya saja Hadratus Syekh karena hafal 6 kitab Indo. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah. 6 kitab induk. Sampai detik ini belum ada satupun orang Indonesia yang menghafal 6 kitab induk. Kalau kita menghafalnya Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Ampel, itu doang hafalnya, Pak. Nama orang. Balik lagi bahwasanya kalah seniornya. Dan beliau bukan ahli hadis. Cuman dilebih-lebihkan saja sebetulnya. Makanya orang-orang yang suka menyalahkan itu selalu kutipannya bukan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan ulama salafus salih. Bukan ulama salaful ummah. Yang dikutip pasti Al-Albani. Berarti kalau semuanya Al-Albani, 14 abad ajaran Islam sia-sia dong. Salah semua dong jadinya. Disahihkan Al-Albani, didoibkan oleh Al-Albani, dibid'ahkan oleh Al-Albani. Makanya kita harus belajar siapa sih Al-Albani. Ya baru meninggal tahun 1999, setahun pasca reformasi di negeri kita. Subhanallah. Balik lagi bahwasanya bacakan Yasin buat yang wafat meninggal dunia. Nah kalau Yasin yang 83 ayat juga masih kepanjangan, ada yang singkat banget. Bacakan Al-Fatihah jadilah. Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Al-Fatihah itu tergantung niat yang membaca. Makanya multifungsi. Al-Fatihah dibaca buat orang sakit, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat yang sedang perjalanan safar, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat yang sedang haji umrah, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat anak kita yang sedang mondok atau kuliah jauh ya Pak. Takut dia nggak betah, takut dia pacaran, takut dia narkoba. Percuma ditelepon tiap hari. Anak-anak lebih pintar ngarang cerita, Bu. Maka kalau punya anak jauh, bacain aja Fatihah. Aman dia. Termasuk Al-Fatihah dibacakan buat laki-laki hidung belang mata keranjang. Bagus. Makanya ibu-ibu ingat ini pesan saya. Kalau punya laki hidung belang, rajin-rajin baca Fatihah. Hilang belang di hidungnya. Nggak akan keranjangan lagi matanya. Termasuk Al-Fatihah, Pak. Dibacakan buat bini yang mulutnya cerewet kelewat, bagus. Makanya bapak-bapak ini kalau punya bini cerewet ngomel aja, deketin jidatnya itu Al-Fatihah. Langsung mingkem mulutnya.
Kalau enggak mulutnya yang mingkem, kita digebuk pakai sapu sama dia. Tergantung kita ikhlas apa enggak bacanya itu. Nah, sebagusnya kata Imam Syafi'i, wa yustahabbu ayyuqra'a indahu syai'un minal Qur'an wa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasana. Kata Imam Syafi'i, bagusnya dibaca samping kuburan. Karena kalau kita baca Quran di samping kubur, enggak niat, enggak doa, nyampe pahalanya. Walaupun enggak pakai niat, walaupun enggak pakai doa. Tapi kalau kita baca di rumah, harus diniatkan dan didoakan. Walaupun pakai bahasa kita ya enggak apa-apa. Bisanya 30 juz itu lebih utama. Nggak bisa ya Yasin tadi. Nggak bisa juga Al-Fatihah. Atau kata Imam Hambali, idza dakhaltumul maqabir, kalau kalian semua masuk ke perkuburan, minimal bacalah Al-Ikhlas 11 kali. Karena kalau kita baca Al-Ikhlas 11 kali, maka semua ahli kubur akan terima kasih sama kita. Ini mah nggak ada mantu ziarah kubur mertua. Bukan yang baca Quran cuman bawa arit doang, babat rumput, bersihin sampah. Habis itu pulang mertuanya manggil, "Woi, mantu sedeng. Gua nggak butuh arit lo." Yang dibutuhkan tuh doa, bacaan Al-Quran, bagusnya hataman. Ini luar biasa. Ulama sepakat ya Pak tentang fadilah menghatamkan Al-Quran di pemakaman. Mohon maaf saya tabayun dikit, klarifikasi ya. Mengapa sih orang kalau balik haji itu main bid'ah aja baca Quran di kubur? Itu gara-garanya dia ziarah ke Baqi', samping Masjid Nabawi itu. Kan ada papan gede banget tuh, bahasa Arab, Inggris, Indonesia. Poin nomor 4 kalau nggak salah itu ada tulisan begini, dilarang dalam kurung, diharamkan baca Al-Quran dalam kurung Al-Fatihah di pemakaman. Wih, gara-gara ini nih. Orang Indonesia pulang jadi kiai semua. Lalu ngomong bid'ah baca Quran di kubur. Saya tegaskan sama Bapak Ibu, tidak ada satupun dalil yang melarang baca Quran di kubur. Dan dalil itu batal. Karena dalil itu juga baru juga, Pak. Apa fatwa itu baru di Arab kan? Dulu mah biasa baca Quran di kubur. Sudah biasa berabad-abad lamanya. Ya gara-gara revolusi Wahabi, lantas kemudian dilarang baca Quran di pemakaman. Oh, pampangan. Kalau kita ngotot, digebukin sama polisi di sana. Ya sudahlah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita hormati cara mereka. Tapi saya tegaskan, tidak ada dalil yang melarangnya. Tapi ada dalil yang menganjurkannya. Sahabat baca Quran pakai tenda, biar hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan. Jelas lama kan bakalan. Cuman dia menyadari kalau itu pemakaman. Maka dia mendatangi Rasul, celaka saya ya Rasul. Apa penebus dosa bagi saya karena saya sudah baca Quran di kubur? Senyum Nabi. Karena dia nggak tahu kalau itu pemakaman soalnya sebelumnya. Kata Nabi, kamu pulang ke makam tadi. Lanjutkan bacaan Al-Quranmu sampai selesai. Karena semua ahli kubur, karena bacaan Al-Quranmu mendatangkan ketenangan dan keselamatan bagi semua ahli kubur yang ada di sana. Ini di Sunan Tirmidzi di juz yang kelima halaman 289. Jelas. Kita ini begini Pak, sama-sama punya dalil aja masih menang kita. Ada dalil menganjurkan baca Quran di kubur. Ada dalil yang melarang. Kaidah usul fikihnya jelas. Yuqaddimul musbitu 'alan nafi, dahulukan pendapat yang menetapkan daripada yang melarang. Ada satu pendapat menganjurkan, dua pendapat melarang. Pilih yang menganjurkan. Itu kaidah usul fikih itu. Ini kita punya dalil yang menganjurkan, punya fatwa yang menganjurkan, kok ada orang melarang tanpa dalil? Lalu kita percaya. Ini memang orang Indonesia itu kelemahannya di situ, Pak. Ada 1000 orang ngomong sunnah, satu aja kiai ngomong ustadz ngomong bid'ah, yang didengar yang satu tuh. Yang 1000 ngomong sunnah, gak didengar lagi tuh. Kita jangan kejebak dengan yang sedemikian rupa. Harus diteliti. Saya sudah nanya sama yang mengharamkan baca Quran di kubur. Kata saya, Syekh, mungkin antum punya dalil nih. Kita mau belajar. Dia bacakan hadis, la taj'alu qabri 'idan wa masjidan. Jangan jadikan kuburku 'idan, tempat perayaan pesta, wa masjidan, dan masjid tempat sholat. Ya iyalah, kata saya, masa iya dong. Itu larangan pesta, Pak. Seneng-seneng rame-rame di makam. Kira-kira boleh nggak kita ngundang trio macan di kuburan? Ya nggak boleh, kan logis, ini masuk akal. Dan tidak boleh menjadikan makam sebagai masjid. Maksudnya apa? Gelar sajadah kita. Kecuali kalau antara masjid sama makam ada batas. Kan ada yang berfatwa haram sholat di masjid yang ada makamnya. Enggak, boleh. Selama ada pemisah, entah makam di depan, entah di samping kanan kiri, atau di belakang, atau di dalam masjid, tapi dikasih batas. Kalau haram Masjid Nabawi itu kayak mana? Dalam masjid ada makam Nabi, makam Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, enggak haram. Wong kita bukan nyembah kuburan kok, diberikan batas sedemikian rupa. Baik, itu yang bagian pertama. Bagian yang kedua, singkat aja yang kedua tapi ya. Dikit saja Bapak Ibu. Di balik peristiwa wafatnya Ibu Hajjah
Meriana samin anang, ada peringatan bagi kita yang masih hidup. Tiba gilirannya kita pasti akan mati juga. Jangan tertipu ya Pak. Orang yang paling tertipu adalah orang yang ingin hidup lama di dunia. Orang yang ingin terlalu betah dengan dunia, dia ketipu. Pak Haji Ucok berapa umur sekarang? 68. Waduh, nggak lama lagi juga. Saya ini nggak nakut-nakutin Pak Haji, sabar aja, ntar lagi nyusul juga kok. Ya tapi nggak tahu kapannya tapi ya. Karena kan jelas itu, baina sitin wasabain, durasi antara 60 ke 70 tahun. Nah beliau 68. Kalau ngambil angka 70 ya 2 tahun lagi lah paling lama. Maksud saya begini Pak, kalau mau kawin lagi mikir dulu lah. Guyon Pak Haji. Mikir dulu lah, takut nggak keembat nantinya. Ya tapi kalau mau juga nggak apa-apa lah. Karena ada kakek-kakek di kampung saya umur 80. Istri meninggal menggigil sakit. Baru nyampe 40 hari dikubur, menggigil sakit. Pakai suara lagi sakitnya. Sama anak diurus, kata anak, bak nak pecel, enggak katanya. Orang Batu Raja soalnya. Bak nak bakso, enggak. Bak nak sate, enggak. Bak nak kawin lagi, au katanya. Oh saking aunya. Awas Pak Haji Ucok, jangan-jangan gemeter nantinya. Udah banyak blanknya soalnya. Yang jelas jangan ketipu. Dunia cuman sementara. Bahkan dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia cuman merantau kita nih Pak. Akhiratlah yang kekal abadi selama-lamanya. Maka dari itu Allah kasih kita semua kekurangan. Dikasih sakit agar kita nggak betah dengan dunia ini. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjaranya orang beriman. Makanya kalau bapak-bapak terlalu betah dan senang banget kayaknya di dunia, curiga juga lah. Emang pantas dia dapat surga? Dia nggak boleh betah kita ini. Makanya sekaya-kayanya kita pasti dikasih kurang. Ada yang kaya raya tapi penyakitan, ada kan? Ada yang sehat tapi melarat begitu. Sengaja dibuat begitu. Tujuannya apa? Selalu ada musibah, selalu ada penyakit, selalu ada ujian agar kita mendefinisikan dunia memang sementara. Kita ingin pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang pilihannya ya mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Allahumma amin. Karena asihatu khairum minal ghina. Sehat lebih baik daripada kaya. Makanya kita jaga kesehatan, jaga kena virus, jaga imunitas kita, konsumsi yang sehat. Saya pernah sampaikan, melawan virus bukan dengan masker. Masker cuma alat bantu. Melawan virus adalah imunitas, daya tahan tubuh kita sendiri. Maka jaga pola makan yang sehat, jangan banyak pikiran. Karena kalau kata dokter yang di Jawa Timur, penyebab penyakit bukan makanan, tapi penyebab penyakit pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Makanya Bapak Ibu berhenti dulu lah nyicil zaman corona ini ya. Biar nggak penyakitan. Itu yang gampang kena corona itu. Jadi jangan bebani dengan angsuran hidup kita ini. Relax saja, jangan dongak ke atas. Di atas langit masih ada langit. Udahlah, jangan kompetitif urusan harta. Jangan kompetitif urusan dunia. Sekedarnya saja fastabiqul khairat. Oh, semua sudah ada bagiannya masing-masing. Sudah ada ketentuan masing-masing. Nah, pilihan kita bukan kabur dari kematian. Pilihan kita ini mati husnul khotimah. Ya kalau bisa kayak tetangga saya itu Pak di Wai Halim, lagi sujud terakhir sholat subuh meninggal. Bahkan di kampung Palembang ya yang lagi doa meninggal ya, wafat ya. Di sini ya Pak ya. Sudah sedang memimpin doa meninggal dunia, luar biasa. Ustadz Nawawi ya Pak, lagi memimpin doa meninggal. Ustadz Ferdinand ngimam sholat tarawih meninggal dunia. Kiai Bukhari Amin di Malang lagi ceramah meninggal dunia. Subhanallah, saya juga maulah Pak. Lagi ceramah sama ngetok mati gitu. Tapi jangan sekarang. Bini saya masih muda soalnya Pak. Bahaya nantinya. Ini masih muda nanti Pak Haji Johan Sulaiman yang ngelayan. Sabar deh ada abang misalnya. Allahu Akbar. Ya namanya orang care ya Pak. Kan gitu. Ada yang lagi baca Quran kan banyak tuh meninggal yang di YouTube itu ya. Subhanallah. Tapi kalau kita nggak bisa yang itu, pilih opsi kedua. Apa itu? Wa taubatan qoblal maut. Taubat sebelum kematian. Karena Nabi sudah berdoa, minta kepada Allah, ya Allah, terimalah taubat umatku. Kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertaubat setahun sebelum ajal. Langsung nangis Nabi, nyempring.
Kalau itu takdirmu ya Allah, umatku pasti masuk neraka semua. Karena nggak sempat mereka taubat. Iya juga ya Pak. Lama jangkanya itu. Ya sudah kata Allah setengah tahun. Ya jangan ya Allah kata Nabi kalau bisa. Karena ada juga sih di antara umatku itu baru taubat sebulan lagi mau mati. Itu pun karena masa pandemi. Karena takut dia akhirnya taubat. Ya sudah aku terima taubat umatmu. Kalau mereka bertobat sebulan sebelum ajal. Tapi kalau bisa jangan kata Nabi. Karena ada di antara umatku itu yang seminggu lagi mau mati baru taubat. Orang mana itu? Ya komplek gudang garam lah. Seminggu mau mati taubat. Itu pun udah kena COVID Pak. Taubat. Mati betul dia. Kalau bisa jangan tapi ya Allah. Karena ada di antara umatku itu yang sehari lagi mau mati baru taubat. Gara-gara mendengarkan ceramah malam ini Pak. Tersentuh hatinya taubat. Besok mati taunya dia. Baik kata Allah, ku terima taubat umatmu. Kalau mereka bertobat sehari sebelum ajalnya. Tapi ya Allah kata Nabi, boleh nggak minta sekali lagi? Abis ini saya nggak akan minta lagi. Mohon ya Allah pepetkan lagi. Baik Muhammad, ini permintaanmu yang terakhir dan kamu nggak boleh nawar lagi. Ku terima taubat umatmu selama nyawanya belum sampai mendesak-desak di tenggorokan. Oi nangis Nabi Pak, saking terharunya, saking bangganya. Nabi langsung pamer di hadapan sahabat. Apa kata Nabi? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Terlalu baik Allah yang kita sembah ini Pak. Nyawa sudah sampai kaki, masih diterima taubat. Sampai lutut, pinggang, udel masih diterima. Udah ditarik tuh. Tapi kalau nyawa di kerongkongan, tidak diterima lagi. Maka buktikanlah syukur kita kepada Allah dengan selalu menyembahnya mulai sekarang. Dan jangan pernah melalaikan sholat lagi. Insya Allah. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.